Penduduk desa berkata, bagaimana jika sapi kuning itu menjadi siluman? Zhang Lan menyeka air matanya dan berkata, ada seorang pendeta Tao yang hebat di kampung halaman saya. Dia pasti bisa menaklukkan siluman sapi kuning itu. Cepat panggil dia kemari. Benar, cepat panggil dia, agar sapi kuning itu tidak menyakiti orang lain. Zhang Lan mengulurkan 5 jarinya dan berkata, segini uang yang dibutuhkan untuk memanggilnya. Semua penduduk desa tercengang. Lagi pula, tidak ada keluarga yang kaya. Penduduk desa menatap kakek. Kakek berkata, keluarga saya yang akan membayarnya. Setelah mengatakan itu, kakek berjalan keluar halaman. Melihat itu, nenek menyuruhku mengikuti kakek. Kakek datang ke tempat sapi kuning tua itu dikuburkan. Saat ini, tempat itu telah menjadi lubang. Makam sapi kuning tua itu telah digali. Sapi kuning tua itu juga hilang. Hanya nisan kayu yang retak yang tersisa. Kakek menghela nafas, dan mengambil nisan kayu itu. Melihatnya, lalu bergumam, sapi kuning tua, apakah kau punya alasan? Kakek masih tidak percaya, bahwa sapi kuning tua yang jujur itu akan menyakiti orang. Hampir malam ketika kakek membawaku turun. Baru saja sampai di pintu masuk desa. Aku melihat semua orang desa berkumpul di pintu masuk desa. Aku dan kakek mendekat. Kami melihat Sun Liang dilucuti pakaiannya. Kedua tangannya diikat dengan tali dan digantung di dahan pohon. Kakinya menggantung di udara. Berdiri di samping Sun Liang adalah pendeta Tao yang datang ke rumahku. Zhang Lan mendekati pendeta Tao itu sambil menangis dan berkata, Pendeta Zhang, kau harus menyelamatkan nyawa Liang Zi. Meskipun Zhang Lan mengatakan ini sambil menangis, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di matanya. Sebaliknya, matanya memancarkan kelicikan. Pendeta Zhang mengerutkan kening. Dia menusukkan pedang koin tembaganya ke dalam beras ketan, lalu mengangkat semangkuk darah ayam jago. Kemudian, dengan jarinya yang dicelupkan ke dalam darah ayam, dia menulis jimat di pedang koin. Setelah semua beras ketan memerah, dia mencabut pedang koinnya. Lalu, dia membaca mantra ke arah Sun Liang. Jalan hewan, segel reinkarnasi, hancurkan. Setelah pendeta Zhang selesai membaca mantra, dia langsung menaburkan semangkuk beras ketan ke tubuh Sun Liang. Seluruh tubuh Sun Liang berkedut beberapa kali. Matanya berputar ke atas, seperti orang yang hampir mati. Kemudian pendeta Zhang membaca mantra itu lagi. Begitu dia selesai membaca, angin dingin bertiup, dan awan gelap di langit menutupi bulan. Seketika, sekeliling menjadi gelap gulita. Terdengar suara gagak beberapa kali. Orang-orang desa mulai ketakutan. Mereka buru-buru bertanya kepada pendeta Zhang apa yang terjadi. Pendeta Zhang berteriak, jangan takut, jangan lari, berdiri di tempat, jangan bergerak. Sekeliling gelap gulita. Aku menggenggam erat tangan kakek. Tiba-tiba, kilatan petir menerangi kegelapan. Aku melihat bayangan hitam berdiri di belakang Sun Liang. Bentuk bayangan itu seperti serigala yang berdiri. Aku ingin melihat wajah bayangan itu, tapi kilatan petir itu sekejap saja. Kegelapan kembali menyelimuti. Krek, krek, aku mendengar suara sesuatu dimakan. Lalu terdengar suara gemuruh yang keras. Petir menyambar. Tiba-tiba terdengar teriakan panik dari kerumunan. Dengan bantuan kilatan petir, aku melihat kepala Sun Liang hilang. Hanya tubuhnya yang tersisa, tergantung di udara. Ada yang mati. Orang-orang desa lari kocar-kacir ketakutan. Aku melihat Zhang Lan berdiri di tempat. Matanya memancarkan kepuasan. Dia juga menyeringai. Pendeta Zhang itu lebih aneh lagi. Dia menatap tubuh Sun Liang tanpa rasa takut sedikit pun. Dia sama sekali tidak takut. Sesampainya di rumah, nenek mengunci semua pintu dan jendela. Dengan wajah ketakutan, dia berkata, kakek, kerbau kuning itu menjadi siluman. Berani-beraninya dia mencelakai orang di depan banyak orang begini. Bagaimana ini? Kakek mengerutkan kening dan menghela napas. Bagaimana kalau aku minta tolong pada si Buta Chen? Kata nenek, si Buta Chen itu kan orang gila. Apa gunanya mencari orang gila? Si Buta Chen tinggal di ujung barat desa kita. Dia pernah sakit parah waktu muda. Sejak itu, dia jadi agak gila. Orang-orang desa tidak mau bergaul dengannya. Lama-kelamaan, dia tinggal sendirian di ujung barat desa. Konon katanya dia bisa melihat hal-hal gaib. Tapi tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kata kakek, pendeta Tao Chen itu juga tidak punya kemampuan apa-apa. Di depannya saja, sapi jantan itu berani mencelakai orang. Kita hanya bisa mencoba saja. Siapa tahu berhasil. Nenek diam dan tidak bicara lagi. Keesokan harinya, mayat Sun Liang masih tergantung di pintu masuk desa. Tidak ada yang berani menurunkannya. Zhang Lan duduk di tanah sambil menangis. Dia berkata, Liang mati mendadak. Saya seorang wanita, tidak tahu bagaimana cara menguburkannya. Tolong bantu saya, paman dan bibi sekalian. Kakek menghela napas dan berkata, mayat yang tergantung di pintu masuk desa ini juga bukan pemandangan yang bagus. Mari kita bantu menurunkan Liang. Setelah mengatakan itu, kakek maju dengan kapak. Bersama beberapa orang tua lainnya, mereka menurunkan mayat Sun Liang. Kakek mengerutkan kening dan berkata, ambilkan kain putih, siapkan juga kayu kering. Orang yang mati mendadak tidak boleh dikubur, harus dibakar. Begitu kakek selesai bicara, Zhang Lan berkata, paman, jangan dibakar dulu. Kakek terdiam beberapa detik lalu berkata,
Kalau mayatnya tidak dibakar, kamu mau apa? Mata Zhang Lan berputar-putar dan berkata, di kampung halaman saya ada tradisi. Orang yang meninggal harus dikubur utuh. Kalau tidak utuh, di kehidupan selanjutnya tidak bisa jadi manusia. Hanya bisa jadi babi atau anjing. Saya ingin menjahitkan kepala untuk Liang. Begitu Zhang Lan selesai bicara, orang-orang desa saling pandang dengan heran. Kakek bertanya, menjahit kepala apa? Dari mana dapat kepalanya? Zhang Lan berkata, di kampung halaman saya ada tukang jahit mayat. Dia akan membawa kepalanya. Tolong bantu saya membawa Liang pulang. Menjahit kepala adalah hal yang baru pertama kali didengar oleh orang-orang desa. Mereka tidak berani percaya, tetapi karena Zhang Lan terus memohon, mereka pun membantu membawa mayat Sun Liang pulang. Tukang jahit mayat itu baru datang saat hari sudah gelap. Tukang jahit mayat itu menutupi seluruh tubuhnya. Hanya matanya saja yang terlihat. Sepertinya aku pernah melihat mata itu di suatu tempat. Aku tiba-tiba teringat, sepertinya itu mata pendeta Tao Chen. Tukang jahit mayat itu juga membawa kotak kayu. Aku duga kepalanya ada di dalam kotak itu. Zhang Lan menyambut tukang jahit mayat itu dengan senyuman. Akhirnya kau datang juga. Penjahit itu tidak bicara. Matanya berputar-putar, seolah mengamati orang-orang di halaman. Penjahit itu mengikuti Zhang Lan masuk ke kamar timur. Jenazah Sun Liang terbaring di kamar timur. Penduduk desa menunggu di halaman. Menunggu penjahit menyelesaikan menjahit jenazah agar Sun Liang bisa dikremasi. Entah berapa lama berlalu, Zhang Lan keluar dari kamar timur sambil menangis. Sudah selesai, cukup 6 orang masuk. Beberapa pemuda, dengan sukarela masuk ke kamar timur. Lampu di kamar timur dimatikan. Hanya 2 lilin putih yang menyala. Di dalam sangat gelap, dari luar tidak bisa terlihat apa yang ada di dalam. Hanya diketahui ke 6 pemuda itu masuk ke kamar timur. Beberapa saat kemudian, Zhang Lan keluar dari kamar timur. Dia menangis dan berkata, sepertinya Liang Zi tidak mau pergi. 6 orang tidak bisa mengangkatnya. Tambah 4 orang lagi, 4 pemuda lainnya berdiri dan masuk ke kamar timur. Kakek mengerutkan kening. Dia melihat ke arah kamar timur. Beberapa saat kemudian, Zhang Lan keluar lagi dari kamar timur. Aku melihat ada darah di lengan bajunya. Kata Zhang Lan, paman-paman, Liang Zi masih belum mau pergi. Tambah beberapa orang lagi. Orang-orang saling berpandangan. Meskipun dia tidak mau pergi, 10 orang seharusnya bisa mengangkatnya. Kali ini, beberapa orang tua berdiri. Saat mereka hendak masuk, kakek berdiri dan berkata, tunggu. Mendengar itu, tatapan Zhang Lan ke arah kakek tiba-tiba menjadi galak. Zhang Lan bertanya, ada apa? Kakek memasang wajah datar. Dia berteriak ke arah kamar timur. Huzi. Huzi adalah salah satu pemuda yang masuk tadi. Tidak ada jawaban. Wajah Zhang Lan berubah menjadi pucat. Dia berkata, paman, jangan berteriak. Hati-hati, kau bisa menakuti arwah Liang Zi. Kakek tidak menghiraukan Zhang Lan. Dia berteriak lagi ke arah kamar timur. Huzi, keluar. Masih tidak ada jawaban. Kakek mengerutkan keningnya dan berteriak lagi. Chunwang. Chunwang adalah nama pemuda lainnya. Tetap tidak ada jawaban. Penduduk desa berdiri. Mata mereka menatap kamar timur. Kakek bertanya pada Zhang Lan, mana orangnya? Mana orang-orang yang masuk tadi? Zhang Lan tersenyum kecut. Mana aku tahu. Setelah mengatakan itu, Zhang Lan hendak berlari ke kamar timur.